Adelia Salsa akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem bilangan real. Namun perlu diketahui bahwa dasar utama dalam pengembangan matematika adalah teori bilangan dan geometri. Sistem bilangan real atau yang sering diberi lambang R adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi perjumlahan dan perkalian yang memenuhi aksioma lapangan, urutan, dan juga aksioma kelengkapan. Baik, dilanjut dengan saya, Hani Rahmawati, yang akan menjelaskan tentang aksioma lapangan. Jadi, pada bilangan real didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian, yang dimana jumlah dan hasil dikali bilangan real A dan B ditulis dengan A plus B dan AB, yang memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, jika A, B anggota bilangan real, maka A plus B anggota bilangan real, dan AB anggota bilangan real. Sifatnya tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, jika A, B anggota bilangan real, maka A plus B sama dengan B plus A, dan AB sama dengan BA. Sifatnya komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, jika A, B, C anggota bilangan real, maka dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C, dan AB dikali C sama dengan A dikali BC. Sifatnya asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, terdapat 0 dan 1 anggota bilangan real, maka 0 tidak sama dengan 1, sehingga A plus 0 sama dengan 0, dan A dikali 1 sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan real. Adanya unsur kesatuan terhadap penjumlahan dan perkalian. Bilangan 0 dinamakan unsur kesatuan terhadap penjumlahan dan 1 unsur kesatuan terhadap perkalian. Selanjutnya, jika A anggota bilangan real, maka terdapat min A anggota bilangan real, sehingga A plus min A sama dengan 0. Adanya unsur negatif atau inverse terhadap penjumlahan. Bilangan real min A dinamakan negatif atau lawan dari A. Selanjutnya, jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, maka terdapat A pangkat min 1 anggota bilangan real, sehingga A dikali A pangkat min 1 sama dengan 1. Adanya unsur kebalikan atau inverse terhadap perkalian. Bilangan real A pangkat min 1 dinamakan kebalikan dari A. Jika A, B, C anggota bilangan real, maka A dikali B plus C sama dengan AB ditambah AC. Sifatnya distributif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen bilangan real. Bilangan real sendiri memiliki beberapa komponen di dalamnya, merupakan beberapa bilangan. Jadi saya akan menjelaskan dari komponen terkecilnya dulu. Komponen yang terkecil di sini ada bilangan prima, yang dimana bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 atau dengan dirinya sendiri. Contohnya, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Lalu, ada pula bilangan komposit. Bilangan komposit definisikan sebagai bilangan yang bisa dibagi dengan 1, dengan dirinya sendiri maupun dengan bilangan lain. Contohnya, angka 4. 4 di sini bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, dan bisa dibagi dengan 4. Dan 6. 6 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, dan bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 6. Dan seterusnya. Lalu, selanjutnya, ada bilangan asli. Bilangan asli itu, dia itu bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Jadi bilangan asli itu bisa disimbolkan dengan huruf N besar. Seperti ini. Itu bilangan asli terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya, ada bilangan cacah. Bilangan cacah sendiri hampir mirip dengan bilangan asli, cuma dia adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0. Jadi, bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Selanjutnya, ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil di sini bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2, yaitu terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya, ada bilangan genap. Genap itu bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya, setelah bilangan genap, kita dapat bilangan bulat atau yang bisa disimbolkan dengan huruf Z di sini. Bilangan bulat itu bilangan yang dimulai dari negatif, yang berisi dari bilangan negatif, bilangan positif, dan juga angka 0. Jadi dia bisa dimulai dari angka negatif. Sini contohnya saya contoh min 2, min 1, atau seterusnya. Di sini bisa ada juga 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan positif seterusnya, bilangan negatif seterusnya. Selanjutnya, setelah bilangan bulat, terdapat bilangan pecahan. Bilangan pecahan sendiri itu bilangan, jika disebutkan itu bilangan per-peran, yang dimana sini disebut bisa disebut 1/2. Ini disebut 1/2. Atau disimbolkan dengan A per B. Yang dimana A itu atau yang di atasnya itu adalah pembilang dan B yang di bawahnya itu adalah penyebut. Bilangan pecahan bisa berupa bilangan negatif dan bilangan positif. Selanjutnya, ada bilangan rasional atau bisa disimbolkan dengan Q. Di sini, bilangan rasional itu bilangan yang bisa berupa desimal, berupa pecahan, bisa. Misalkan berupa desimal atau pecahan itu yang hasilnya ada berujung, ada ujungnya. 1/2 itu kalau didesimalkan kan 0,5 ya. Dia berujung, jadi ujungnya 0,5 gitu. Atau 0,35, itu kan berujung. Nah, itu bisa berupa bilangan positif atau negatif. Ya. Selanjutnya, setelah bilangan rasional, ada bilangan irasional. Ini bilangan irasional. Bilangan irasional sendiri adalah bilangan yang tidak berujung. Seperti pi akar 2, akar 3. Pi sendiri kan nilainya tidak ada ujungnya. Pi itu hitung nilainya sekitar 3,14159 dan seterusnya. Itu tidak berujung ya. Lalu yang akar 2 pun sama, dia itu nilainya tidak ada ujungnya. Nah, itu semua adalah komponen bilangan real. Jadi, bilangan real itu mencakup bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan genap, bilangan asli, dan sebagainya yang sudah kita jelaskan ya tadi ya. Baik, saya Anggun Fatimah akan menjelaskan tentang aksioma urutan dalam bilangan real. Nah, aksioma urutan ini digunakan untuk membandingkan dua bilangan dan menentukan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama besar. Baik, di sini kita mulai dari definisi dasarnya. Nah, misalkan A dan B adalah bilangan real. Nah, bilangan A dikatakan lebih besar dari B jika A dikurangi B hasilnya bilangan positif. Dan bilangan A dikatakan lebih kecil dari B jika B lebih besar dari A. Nah, lambang lebih kecil atau sama dengan dan lebih besar atau sama dengan menyatakan relasi A lebih kecil atau sama dengan B jika A lebih kecil dari B atau A sama dengan B, dan A lebih besar atau sama dengan B jika A lebih besar dari B atau A sama dengan B.
Nah, di sini pernyataan yang dihubungkan dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan dinamakan pertaksamaan atau ketaksamaan. Nah, bilangan real A dikatakan negatif jika negatif A adalah bilangan positif. Contohnya yaitu negatif A sama dengan 5, maka A sama dengan negatif 5. Nah, jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Jika lawan dari suatu bilangan bernilai positif, maka bilangan aslinya bernilai negatif. Selanjutnya, dalam teorema aksioma urutan juga dijelaskan hubungan antara bilangan positif dan negatif. Nah, A lebih besar dari 0 jika dan hanya jika A adalah bilangan positif, dan A lebih kecil dari 0 jika dan hanya jika A adalah bilangan negatif. Nah, yang C, A lebih besar dari 0 jika dan hanya jika negatif A lebih kecil dari 0. Dan yang D, A lebih kecil dari 0 jika dan hanya jika negatif A lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Berlian Sulo, tentang aksioma urutan. Apa sih aksioma urutan? Aksioma itu seperti aturan dasar yang sudah kita sepakati bersama dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Nah, dalam matematika sendiri, khususnya tentang bilangan real, ada beberapa aksioma urutan yang penting untuk kita pahami. Di sini ada teorema 1.5 yang isinya beberapa pernyataan tentang bagaimana bilangan-bilangan real itu saling berhubungan dalam urutan. Anggap saja kita punya 4 bilangan real, yaitu A, B, C, dan D. Yang pertama ada jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka sudah pasti A-nya juga akan kurang dari C. Ini yang dinamakan sifat transitif. Anggap aja seperti tangga. Jadi kalau misalkan kamu lebih pendek dari teman kamu dan teman kamu lebih pendek dari gurumu, berarti kamu juga lebih pendek dari guru kamu. Kayak gitu yang namanya sifat transitif. Nah, yang kedua ini ada A kurang dari B. Lalu kita tambahkan bilangan C yang sembarang, bisa positif, negatif, atau 0 ke kedua sisi, maka tanda pertidaksamaannya tidak akan berubah. Jadi A plus C akan tetap kurang dari B plus C. Ini seperti menambahkan beban yang sama ke kedua sisi timbangan. Kalau awalnya sudah tidak seimbang, ketidaksamaannya akan tetap sama. Dan yang nih ada yang ketiga ya. Jika A kurang dari B, A kurang dari B dan C kurang dari D, maka jika kita jumlahkan ke kedua pertidaksamaan ini ya, hasilnya juga akan tetap sesuai. Artinya A plus C akan kurang dari B plus D. Jadi A plus C kurang dari B plus D, kayak gitu. Nah, yang keempat ini ada jika A kurang dari B dan maksudnya jika A kurang dari B dan kita kalikan ke kedua sisi dengan bilangan positif C, maka tanda pertidaksamaannya tidak akan berubah. Jadi A dikali C, AC akan tetap kurang dari B dikali C, BC. Jadi AC akan tetap kurang dari si BC. Nah, ini harus hati-hati yang kelima, yaitu jika A kurang dari B dan kita kalikan ke kedua sisi dengan bilangan negatif C, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah arah. Jadi A dikali C AC sekarang akan lebih dari B dikali C BC. Kenapa bisa begitu? Karena bilangan negatif itu seperti membalik arah bilangan. Dan ini yang keenam ada jika 0 kurang dari A dan A kurang dari B
dan 0 juga kurang dari C, dan C kurang dari D, maka jika kita kalikan A dengan C dan B dengan D, hasilnya adalah si AC kurang dari BD. Kayak gitu ya. Ini yang keenam. Terus ada yang terakhir nih, ini jika 0 kurang dari A dan A kurang dari B, atau A kurang dari B dan B kurang dari 0 dibolak-balik seperti itu, maka kebalikan dari A 1 per A akan lebih dari kebalikan dari B 1 per B. Jadi si 1 per A ini akan lebih dari si 1 per B. Jadi kayak gitu. Nah, itulah beberapa aksioma urutan yang perlu kalian pahami. Intinya, aksioma ini membantu kita memahami bagaimana bilangan-bilangan real itu saling berhubungan dan bagaimana operasi matematika bisa mempengaruhi hubungan tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini aku Mutiara Sari akan menjelaskan tentang aksioma kelengkapan dalam bilangan real. Nah, pertama-tama yang perlu kita ingat, misalnya kita punya suatu himpunan S yang merupakan himpunan bagian dari bilangan real, dan himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong. Lalu, himpunan S dapat dikatakan terbatas dari atas jika terdapat suatu bilangan real B, sehingga X kurang dari atau sama dengan B untuk X anggota S. Jadi, dalam hal ini, B disebut batas atas dari S, artinya semua elemen dalam himpunan S berada di bawah atau sama dengan B. Selanjutnya, himpunan S dapat dikatakan terbatas dari bawah jika terdapat suatu bilangan real A sehingga X lebih dari atau sama dengan A untuk X anggota S. Jadi dalam hal ini A disebut batas bawah dari S. Artinya, semua elemen dalam himpunan S berada di atas atau sama dengan A. Kemudian, bilangan real B dikatakan batas atas terkecil atau disebut juga dengan supremum dari S apabila memenuhi dua syarat teman-teman. Nah, yang pertama, B adalah batas atas dari S, dan yang kedua, batas atas lain dari S nilainya lebih besar atau sama dengan B. Jadi, supremum adalah batas atas yang paling kecil dalam suatu himpunan. Berikutnya, bilangan real A dapat dikatakan batas bawah terbesar atau disebut dengan infimum dari S jika memenuhi dua syarat juga teman-teman. Yang pertama, A adalah batas bawah dari S, dan yang kedua, semua batas bawah lain dari S nilainya lebih kecil atau sama dengan A. Jadi, infimum adalah batas bawah terbesar dari suatu himpunan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa setiap himpunan tak kosong dari bilangan real yang terbatas di atas pasti memiliki batas atas terkecil atau supremum di bilangan real. Dan setiap himpunan tak kosong yang terbatas di bawah pasti memiliki batas bawah terbesar atau infimum di bilangan real. Dengan kata lain, bilangan real bersifat lengkap karena semua batas baik atas maupun bawah dari himpunan yang terbatas ada di dalam himpunan bilangan real itu sendiri. Terima kasih, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Yustiawan. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang selang atau selang hingga, yang mana selang itu memiliki batas bawah dan batas atas. Nah, selang itu sendiri adalah himpunan bilangan real yang ada di antara dua titik, misalnya A dan B, dengan A itu lebih kecil dari B. Selang itu bisa bersifat terbuka, tertutup, dan setengah terbuka. Perbedaannya itu bisa ditunjukkan lewat tanda kurung dan simbol pertidaksamaan. Nah, kita bisa lihat pada gambar bagian pertama, yaitu ini adalah selang terbuka, yang dimana selang terbuka ini dapat diketahui dengan tanda kurungnya itu adalah tanda kurung biasa, dan kita bisa baca sebagai selang terbuka dari A sampai B. Nah, dalam bentuk persamaan itu ditulis A kurang dari X dan X kurang dari B. Nah, artinya X ini berada di antara A dan B, tetapi tidak termasuk A maupun B. Nah, tanda kurungnya ini menunjukkan bahwa batasnya itu terbuka. Pada garis bilangan, A dan B itu digambarkan dengan lingkaran kosong.
Jadi contohnya itu kayak 2 kurang dari X dan X juga kurang dari 6. Nah, yang termasuknya itu adalah bilangan 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan 2 dan 6 ini tidak termasuk. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu pada bagian kedua, yaitu selang tertutup. Nah, selang tertutup ini bisa ditandai dengan tanda kurung siku, yang dimana ini dapat dibaca dengan selang tertutup dari A sampai B. Nah, dalam bentuk ketidaksamaan ditulis bahwa A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Nah, artinya X itu berada di antara A dan B, termasuk kedua ujungnya. Jadi A dan B itu sama-sama termasuk, teman-teman. Nah, tanda kurung siku itu menunjukkan bahwa batasnya itu tertutup. Di garis bilangan A dan B itu ditandai dengan titik penuh. Nah, jadi contohnya tuh kan tadi 2 dan 6 tuh tidak termasuk. Nah, kalau sekarang tuh termasuk. Jadi ditulis kalau di himpunan penyelesaian 2, 3, 4, 5, 6 gitu termasuk. Kalau yang sebelumnya itu cuman 3, 4, 5 doang gitu. Nah, selanjutnya kita pada bagian 3, teman-teman. Bagian 3 ini adalah selang setengah terbuka, yang dimana kan tadi kalau tanda kurungnya biasa berarti itu adalah terbuka. Nah, kalau pakai tanda kurung siku berarti itu tertutup, yang mana kita bisa dibaca dengan selang terbuka di A dan tertutup di B. Nah, dalam bentuk ketidaksamanya ini A itu kurang dari X dan X ini kurang dari sama dengan B. Artinya batas kirinya itu A-nya itu tidak termasuk, tapi batas kanan B-nya itu termasuk. Nah, pada garis bilangan ini A ini kita bisa ditandai dengan lingkaran terbuka dan B ini dengan titik penuh. Nah, jadi kalau A-nya kita ganti dengan 2 dan B-nya itu kita ganti dengan 6. Nah, yang termasuk itu hanya 3, 4, 5, 6. Nah, 2-nya itu tidak termasuk. Jadi seperti itu, teman-teman. Tempat ini adalah selang terbuka juga, tapi A-nya ini kita tulis dengan tanda kurung siku dan B-nya itu dengan tanda kurung biasa. Nah, dalam ketidaksamaan kita dapat tulis bahwa A-nya itu kurang dari sama dengan X dan X-nya itu kurang dari B. Nah, artinya batas kirinya itu sekarang yang A-nya itu termasuk dan batas kanannya itu yang B-nya itu tidak termasuk. Nah, kalau pada garis bilangan A-nya itu digambarkan sebagai titik penuh dan B itu sebagai lingkaran terbuka. Jadi itu kan yang tadi itu A-nya itu tidak termasuk. Nah, yang sekarang tuh A-nya termasuk. Kalau kita ganti jadi A-nya itu jadi 2 dan B-nya itu jadi 6. Nah, sekarang yang termasuk itu adalah 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya itu tidak termasuk. Jadi seperti itu, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melina Solihah. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing jenis selang tak hingga. Yang kelima, ada selang terbuka dari A ke tak hingga positif. Selang ini memuat semua bilangan real yang lebih besar dari A, tetapi tidak termasuk A itu sendiri. Dengan kata lain, semua bilangan yang nilainya melebihi A merupakan anggota dari selang ini. Yang keenam, selang tertutup dari A ke tak hingga positif. Selang ini memuat semua bilangan real yang lebih besar atau sama dengan A. Artinya, nilai A termasuk ke dalam himpunan ini bersama dengan semua bilangan yang lebih besar nilainya. Ketujuh, selang terbuka dari tak hingga negatif hingga B. Selang ini memuat semua bilangan real yang lebih kecil dari B, tetapi tidak termasuk B itu sendiri. Semua bilangan yang nilainya kurang dari B menjadi anggota dari selang tersebut. Yang kedelapan, selang tertutup dari tak hingga negatif hingga B. Selang ini memuat semua anggota bilangan real yang lebih kecil atau sama dengan B. Dengan demikian, nilai B termasuk dalam himpunan ini bersama dengan seluruh bilangan yang nilainya lebih kecil. Yang kesembilan, selang dari tak hingga positif, selang dari tak hingga negatif hingga tak hingga positif.
Selang ini mencakup seluruh bilangan real tanpa batas kiri maupun kanan. Dengan kata lain, himpunan ini berisi semua bilangan real yang ada. Dalam garis bilangan, tanda kurung biasa menunjukkan bahwa batas tersebut tidak termasuk dalam himpunan. Sedangkan tanda kurung siku menunjukkan bahwa batas tersebut termasuk. Melalui selang-selang tak hingga ini dapat dipahami bahwa sistem bilangan real memiliki sifat kelengkapan, yaitu setiap nilai di antara dua bilangan real pasti memiliki representasi di dalam himpunan bilangan real itu sendiri. Selanjutnya, saya Adelia Sausa akan menjelaskan tentang contoh soal dari sistem bilangan real. Di sini contoh soalnya yaitu tentukan interval yang memenuhi x min 3 lebih besar dari 2. Penyelesaiannya yaitu untuk mencari interval dari x min 3 lebih besar dari 2, kita harus mencari dulu nilai x-nya. Dan untuk mencari nilai x-nya, kita harus membuat yang di ruas sebelah kiri hanya ada x saja. Jadi kita harus menghabiskan nilai min 3. Untuk menghabiskan nilai min 3, kita perlu menambahkan 3. Karena di sebelah kiri kita tambah 3, di sebelah kanan juga kita harus menambah 3. Jadi x min 3 plus 3 lebih besar dari 2 plus 3. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadi kita tidak perlu tuliskan lagi. Jadi hanya dituliskan x saja. Dan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi x lebih besar dari 5. Dalam notasi himpunan dapat dituliskan x anggota bilangan real, di mana x lebih besar dari 5. Dan dalam selang tak hingga dapat dituliskan 5 sampai tak hingga. Hal ini sesuai dengan aksioma kelengkapan dalam selang tak hingga. Jadi, interval yang memenuhi x min 3 lebih besar dari 2 adalah 5 sampai tak hingga. Sekian dari